Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Oke, pada bab sebelumnya, kalian sudah mengenal unsur-unsur yang terdapat dalam tabel periodik. Nah, pada kenyataannya, unsur-unsur tersebut umumnya tidak ditemukan secara tersendiri, tetapi atom-atomnya bergabung dengan atom-atom sejenis atau atom-atom lain yang membentuk suatu senyawa. Nah, bergabungnya atom-atom tersebut terjadi melalui sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan kimia. Bergabungnya atom-atom membentuk suatu senyawa dapat diibaratkan batu bata yang menyusun bangunan rumah. Batu bata tersebut satu sama lain akan diikat oleh semen yang ditambahkan pada tiap celah antar batu bata. Nah, kemudian semen yang telah mengeras akan membentuk ikatan yang kuat dan hasilnya akan berdirilah bangunan yang kokoh dan stabil. Seperti halnya ikatan yang terjadi antar batu bata, ikatan kimia yang terjadi antar atom juga berguna untuk mencapai kondisi yang stabil. Ibu ada selingan motivasi, yaitu pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, tapi ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Jadi, untuk anak-anak ibu semua, selamat belajar ya dengan semangat dan perhatikan materi-materi yang akan ibu jelaskan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian ikatan kovalen, menjelaskan pengertian ikatan kovalen koordinasi, menggambarkan proses pembentukan ikatan kovalen, menggambarkan proses ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan rangkap 3, mengidentifikasi struktur Lewis dan rumus struktur senyawa kovalen, kemudian menjelaskan pengecualian atoran aktet, dan mengidentifikasi sifat fisika senyawa kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, ikatan kovalen ini terjadi antara atom non-logam dan atom non-logam. Kalau yang ikatan ion pada materi ibu sebelumnya kan itu dari ikatan ion dan ikatan non-logam. Nah, sedangkan ikatan kovalen itu terjadi antara atom-atom yang berasal dari non-logam dan non-logam. Jenis-jenis ikatan kovalen. Yang pertama, yaitu adalah ikatan kovalen tunggal. Dia melibatkan sepasang elektron yang digunakan bersama-sama. Kita ambil contoh senyawa H2O. Pertama, kita konfigurasikan terlebih dahulu. Atom H memiliki nomor atom 1. Jadi, konfigurasinya adalah 1. Dan agar atom H ini menjadi stabil, dia akan cenderung untuk menangkap satu elektron, sehingga membentuk duplet. Sedangkan atom O memiliki nomor atom 8, jadi konfigurasinya adalah 2 dan 6. Atom O, agar stabil, dia akan cenderung untuk menangkap 2 elektron. Kemudian, kedua elektron ini kita samakan, yaitu atom H dikali 2, atom O dikali 1. Persamaan ini dilakukan untuk menentukan atom mana yang menjadi atom pusat. Yang terkecil yaitu 1 dikalikan 1 yaitu atom O. Jadi atom A ini cuma 1, sedangkan atom H dikalikan 2, atom H-nya ada 2. 1 di sini dan 1 di sini. Titik-titik warna merah ini adalah elektron valensi yang dimiliki oleh atom O. Sedangkan yang biru ini adalah elektron yang dimiliki oleh atom H. Dapat dilihat di sini elektron valensi atom O adalah 6. Di sini elektronnya sudah pas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan atom H elektron valensinya itu adalah 1. 1 di sebelah sini dan 1 di sebelah sini. Pasangan elektron yang berikatan kita ubah menjadi garis yang menandakan artinya ikatan kovalen tunggal.
yang berikatan kita garis, sedangkan pasangan elektron bebas seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ini melibatkan dua pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Contohnya kita ambil pada senyawa CO2. Pertama kita konfigurasikan terlebih dahulu. Elektron valensi atom C di sini adalah 4, sehingga atom C ini cenderung untuk menangkap 4 elektron agar dia bisa menjadi stabil. Sedangkan atom O, elektron valensinya di sini adalah 6. Jadi, atom O ini cenderung untuk menangkap 2 elektron. Kita samakan elektronnya. Disamakan, yang terkecil akan menjadi atom pusat, yaitu C-nya berjumlah 1, sedangkan atom O-nya berjumlah 2, 1, 1. Nah, atom C, elektron valensinya 4. Kita tuliskan struktur elektronnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian, atom O, elektron valensinya adalah 6. Dapat dilihat dari sini, terdapat dua pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Sehingga, dalam ikatan kovalen rangkap 2 akan dilambangkan dengan seperti ini. Yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3 yang melibatkan 3 pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Kita ambil contoh pada N2. Atom N itu elektron valensinya adalah 5, sehingga atom N ini akan cenderung untuk menangkap 3 elektron agar bisa stabil. Atom N, elektron valensinya tadi kan 5. Dia terdapat 2 atom, jadi kita tulis 1, 2. Nah, masing-masing atom N ini kita beri elektron valensi, kita beri elektron masing-masing 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian sebelahnya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat 3 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Ikatan kovalen rangkap 3 ini akan ditulis seperti ini. Digaris menjadi 3 baris. Dan di sampingnya pasangan elektron bebas. Kemudian yang keempat adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan ini terjadi karena pemakaian pasangan elektron bersama dari salah satu atom. Kita ambil contoh pembentukan ion amonium atau NH4+. Nah, NH4+ ini terbentuk dari NH3 dan H+. Nah, pertama atom N dan H kita konfigurasikan terlebih dahulu, dan di sini dapat diketahui atom N elektron valensinya adalah 5. Agar stabil, dia akan menangkap 3 elektron. Kemudian atom H agar stabil atau membentuk duplet, dia akan menangkap 1 elektron. Kemudian kita samakan elektronnya, N dikalikan 1, sedangkan elektron H dikalikan 3. Yang terkecil akan menjadi atom pusat, yaitu N1, sedangkan atom H 3, 1, 2, 3. Nah, elektron valensi pada atom N itu adalah 5. Jadi pasnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Yang titik merah ini adalah elektron yang dimiliki oleh atom N, sedangkan yang biru ini adalah elektron yang dimiliki oleh atom H. Di sini elektron valensi atom H adalah 1. Jadi masing-masing kita beri 1, 1, 1. Nah, bila dijumlahkan ini sudah stabil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, kemudian dia akan bereaksi dengan atom H+. Atom H+ ini adalah artinya dia tidak memiliki elektron, sehingga dia akan berikatan dengan elektron yang dimiliki oleh atom N. Di sini ada elektron bebas, dia akan mengikat atom H yang tidak memiliki elektron, sehingga menjadi NH4. Jadi, lambang di sini, ikatan kovalen koordinasi kita lambangkan sebagai tanda panah seperti ini. Nah, di sini sudah jelas ya. Tadi ikatan kovalen koordinasi adalah pemakaian pasangan elektron bersama dari salah satu atomnya saja. Nah, di sini yang dipakai elektronnya itu elektron yang dimiliki oleh senyawa NH3. Sedangkan H tidak memiliki elektron. Yang pertama adalah ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini dia tidak memiliki kutub. Non artinya tidak, polar artinya kutub. Yang kedua, ikatan kovalen polar. Polar artinya kutub. Jadi, ikatan kovalen polar ini terdapat sebuah kutub. Ciri-ciri ikatan kovalen polar. Yang pertama, itu perbedaan keelektronegatifan. Dilihat dari sini, antara ikatan atom H dan Cl. Nah, keelektronegatifan Cl ini lebih besar dibandingkan atom H. Kalian masih ingat kan? Keelektronegatifan akan makin besar dari kiri ke kanan, yaitu dari atom 1A, yaitu dari golongan 1A ke golongan 8A. Jadi, keelektronegatifan yang paling besar adalah yang paling kanan itu pada golongan 8A. Nah, golongan 8A itu keelektronegatifannya adalah 0, karena golongan 8A itu sudah stabil. Jadi, keelektronegatifan yang besar, yang lebih besar adalah pada golongan 7A. Atom Cl itu adalah golongan 7A. Jadi dia lebih besar keelektronegatifannya dibandingkan H yang golongan 1A. Nah, ini yang Ibu maksud dengan kutub-kutub. Parsial negatif, parsial positif. Yang keelektronegatifannya besar diberi tanda parsial negatif, sedangkan yang kecil diberikan parsial positif. Apabila digambarkan awan-awannya, di sini atom Cl dia memiliki awan lebih besar karena dia memiliki banyak elektron. Sedangkan atom H dia di sini kekurangan elektron sehingga awan-awannya itu lebih kecil. Seperti ini. Yang kedua, yaitu memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Pada senyawa NH3 terdapat elektron bebas. Di sini adalah pasangan elektron berikatan, ini elektron ikatan, ini pasangan elektron ikatan, sedangkan ini adalah pasangan elektron bebas. Ya, bentuknya asimetris. Kita ambil contoh pada H2O. Di sini terdapat pasangan elektron bebasnya 2, 1, 2. Nah, di sini nanti akan dipelajari pada kelas 2 tentang geometri molekul. Nah, apabila pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas berdekatan, itu akan saling tolak menolak. Tolak menolaknya itu lebih besar dibandingkan PeB dengan PeI, dan yang lebih kecil itu PeI dengan PeI atau pasangan elektron ikatan. Nah, karena itu jadi bentuknya itu merunduk ke bawah karena adanya tolakan besar dari pasangan elektron bebas ini. Selanjutnya adalah momen dipolnya tidak sama dengan 0. Kemudian ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar. Yang pertama, keelektronegatifannya itu sama. Contoh, pada Cl2, Cl berikatan dengan Cl, H2, H
berikatan dengan H, Br2, Br berikatan dengan Br. Nah, di sini Cl sama Cl itu sama-sama dari golongan 7A. Nah, karena itu ini ikatan kovalen nonpolar kan? Dia tidak memiliki kutub karena keelektronegatifan itu sama-sama dari golongan 7A. Kemudian yang kedua, tidak memiliki pasangan elektron bebas. Yang ketiga, bentuk simetris. Nah, di sini tidak ada memiliki pasangan elektron bebas. Apabila tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka bentuknya akan simetris. Karena gaya tolaknya di sini sama. Jadi, bentuknya pun akan simetris. Kemudian yang keempat, momen dipol sama dengan 0. Kita masuk ke pengecualian aturan oktet. Yang pertama, senyawa biner sederhana. Yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Yang ketiga, senyawa dengan oktet berkembang. Yang pertama, senyawa biner sederhana. Kita ambil contoh pada senyawa BCl3. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Atom B, di sini elektron valensinya adalah 3, sedangkan Cl adalah 7. Kita tulis, kita gambarkan elektron valensinya. Di sini yang titik biru adalah elektron yang dimiliki oleh atom Cl, sedangkan yang merah itu adalah elektron yang dimiliki oleh atom B. Nah, pada atom Cl, dia akan berikatan dengan satu pasang elektron yang dimiliki oleh atom B. Sehingga di sini jumlahnya sudah stabil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan atom Cl yang di sebelah kiri dan kanan. Sedangkan pada atom B, dia memiliki elektron sebanyak yang di lingkaran kuning ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga dia tidak memenuhi aturan oktet, yaitu 8. Yang kedua, senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Kita ambil contoh pada NO2. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, di sini elektron valensinya kita jumlahkan. Atom O 6, elektron valensinya, atom N adalah 5. Di sini N-nya ada 1, O-nya ada 2. Jadi kita jumlahkan ya elektron valensinya. Atom O tadi ada 6, turunkan. Atom N 5, ditambah atom O 6. Dijumlahkan, hasilnya adalah 17. Angka 17 adalah huruf ganjil kan? Nah, sehingga apabila elektron valensinya itu ganjil, dia juga tidak memenuhi aturan oktet. Bisa dilihat nih dari gambar Lewisnya. Di sini pada lingkaran kuning, atom N-nya itu berjumlah 7. Sehingga dia tidak memenuhi aturan oktet. Aturan oktet kan harus 8. Kemudian yang ketiga, senyawa dengan oktet berkembang. Contoh pada senyawa PCl5. P, elektron valensinya adalah 5. Sedangkan Cl, elektron valensinya adalah 7. Di sini, jumlah elektron valensinya pada Cl yaitu 8. 7 dari elektron atom Cl dan 1 dari elektron atom P. Sedangkan pada atom P, elektronnya itu sebanyak 10. Karena inilah dia termasuk dalam oktet berkembang karena dia lebih dari jumlah oktet yang semestinya, yaitu 8. Jumlah elektron atom P di sini adalah 10. Kemudian derajat ionik ikatan kovalen. Bisa dilihat dari tabel berikut.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya pada Ibu melalui via WA yang sudah Ibu arahkan di dalam Google Classroom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.